Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 7, Sejarah Pemikiran Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai mazhab Lausani dan mazhab Cambridge. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu mazhab Lausani? Dan apa itu mazhab Cambridge? Siapa aja sih tokoh di balik mazhab Lausani dan mazhab Cambridge tersebut? Maka dari itu, simak video ini baik-baik ya teman-teman. Mazhab Lausani. Langkah lebih maju yang disumbangkan pemikir neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh Leon Walras. Walras dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausan. Leon Walras lahir pada 16 Desember 1834 di Perancis. Dia berasal dari keluarga yang terkait dengan dunia ekonomi dan menempuh pendidikan di berbagai tempat, termasuk Universitas di Paris. Walras adalah salah satu ekonom pertama yang memperkenalkan pendekatan matematis ke dalam ekonomi. Walras mengajar di berbagai universitas di Perancis selama hidupnya, termasuk di Universitas Lausanne di Swiss. Pada masa itu, dia juga menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Elemen-elemen Ekonomi Murni pada tahun 1874, yang merupakan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu ekonomi. Leon Walras meninggal pada 5 Januari 1910 di Swiss. Vilfredo Federico Damaso Pareto, adapun pemikirannya diantaranya yang pertama adalah meneruskan aliran matematisnya Walras dan membantu Walras dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar sumber daya dapat dialokasikan sehingga memberikan hasil yang optimum dalam suatu model keseimbangan. Yang kedua adalah pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika melalui suatu relokasi tidak ada seorang individu pun dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Mazhab Cambridge. Pelopor aliran mazhab Cambridge adalah Alfred Marshall. Marshall merupakan lulusan jurusan matematika di St. John's College, Cambridge. Berikut adalah pemikiran dari Alfred Marshall. Yang pertama, mengenai analisis faktor-faktor yang menentukan harga-harga relatif. Alfred Marshall tidak setuju dengan teori nilai biaya produksi dari kaum klasik yang menyatakan bahwa harga barang ditentukan oleh biaya-biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Sebaliknya, para kaum neoklasik mempercayai bahwa yang paling menentukan harga sesuai teori utilitas marginal adalah utilitas yang diterima dari pengkonsumsian unit terakhir dari barang tersebut. Selanjutnya ada konsep utilitas atau total utility, utilitas marginal. Arthur Cecil Pigou. Arthur Cecil Pigou lahir pada 18 November tahun 1877 dan wafat pada 7 Maret tahun 1959. Adapun pemikiran dari Pigou adalah yang pertama, mengemukakan konsep real balance effect, disebut juga efek Pigou atau dampak Pigou. Dampak Pigou ini adalah suatu stimulasi kesempatan kerja yang disebabkan oleh meningkatnya nilai real dan kekayaan likuid sebagai konsekuensi dari turunnya harga-harga. Konsep ini merupakan dasar dari pemikiran kaum klasik dan neoklasik yang percaya bahwa keseimbangan kesempatan kerja penuh atau full employment equilibrium dapat tercapai. Kemudian yang kedua, Pigou bersama Keynes dan Joan Robinson memperbaiki konsep Marshall dalam permintaan, yaitu dengan memasukkan faktor lain selain pendapatan, yaitu harga barang tersebut, harga barang lain, selera, ekspektasi harga, pendapatan,
besarnya pasar, dan sebagainya.